Perkenalkan, nama saya Nadira Ulfa dengan NIM 2001020096. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sepengetahuan saya tentang apa itu prinsip pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu pengertian dari prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ialah acuan dasar atau sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman untuk tercapainya suatu pembelajaran. Di dalam prinsip-prinsip pembelajaran itu terdapat 8 prinsip yang saya ketahui. Yang pertama, prinsip kesiapan. Apa itu prinsip kesiapan? Yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Maksudnya ialah kondisi awal siswa yang mengikuti pembelajaran seperti mempersiapkan buku pelajaran sesuai dengan jadwal, seperti mempersiapkan kondisi tubuhnya agar sehat dalam melakukan kegiatan dan persiapan lainnya. Yang kedua, prinsip motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yaitu dorongan. Maksudnya itu suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Kenapa motivasi itu penting dalam belajar? Karena sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar, dan sebaliknya, jika kurang adanya motivasi, maka akan melemahkan semangat siswa untuk belajar. Motivasi juga berfungsi dalam pembelajaran sebagai tenaga penggerak untuk mendorong agar tercapainya tujuan belajar. Selanjutnya yang 3, prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Di dalam belajar, siswa itu seharusnya aktif dalam bertanya dan memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti jika ada pertanyaan dari gurunya, maka siswa seharusnya aktif dalam kelas. Seorang guru harus dapat memahami peserta didiknya dengan peka terhadap bagaimana seseorang melihat sesuatu dalam situasi tertentu. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan itu harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung adalah hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga para peserta didik. Keterlibatan ini melibatkan keterlibatan secara fisik maupun secara non-fisik. Dan yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses belajar beragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individu dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan tercapainya tujuan belajar yang setinggi-tingginya.
Dan yang keenam, prinsip belajar kognitif. Prinsip ini melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif itu mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan mengimajinasi. Proses belajar itu terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Yang ketujuh, prinsip belajar afektif. Prinsip ini meliputi dasar asli yang merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, dan sikap individu. Yang terakhir, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Dalam proses pembelajaran itu, setelah kita melakukan banyak hal prinsip yang tadi, maka alangkah baiknya jika kita mengadakan evaluasi terhadap cara proses metode-metode yang telah kita lakukan, apakah itu maju atau hanya stuck di situ aja. Terus selanjutnya, dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Mungkin sampai sinilah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.